Ya, shalom, selamat malam, saudara-saudara sekalian yang saat ini mau untuk menyaksikan channel saya, siaran saya lewat YouTube. Saya Pendeta Hendra Lasibu pada malam hari ini, tanggal 18 Mei tahun 2020, ingin sedikit menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai kata-kata ajakan bagi kita semua untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Sudah jalan masuk 2 bulan kita yang ada di Indonesia saat ini mengalami sebuah kemelut yang sangat besar, yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi selama bumi ada terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitulah virus corona yang telah membuat segalanya berubah. Bahkan sampai ada lewat media sosial, bahkan secara langsung kita mendengarkan orang mengatakan bahwa segalanya berubah hanya oleh karena virus corona. Sebegitu hebatkah virus corona itu, saudara? Apakah virus corona itu maha kuasa? Apakah virus corona itu luar biasa? Apakah virus corona itu tidak ada yang menandinginya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang kita pikirkan, kalau begitu pikiran kita adalah sebuah pikiran yang tidak benar dan sangat tidak tepat. Kenapa? Sebelum masa virus corona, kita selalu menyanjung semua agama di bumi ini. Mulai dari Nasrani, mulai dari Islam, Buddha, Hindu, agama-agama yang ada di bumi ini. Apapun itu agama yang berseru kepada nama Tuhan, selalu menyanjung-nyanjung yang mereka sembah bahwa Dia maha kuasa, Dia hebat, Dia luar biasa. Bahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang sanggup. Bahkan kita mengatakan sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita selalu sampaikan bahwa apa yang Dia buka tidak ada yang bisa tutup. Apa yang Dia tutup tidak ada yang bisa buka. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, itu jelas di sana. Bahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan selalu menyampaikan kebenaran firman ini kepada umat-umat Allah dan juga umat-umat Tuhan, selalu memberikan kesaksian kepada sesama umat-umat Allah dan kepada keluarga-keluarga, kepada semua orang yang sempat telah disaksikan bagaimana bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang maha kuasa, yang maha luar biasa. Tetapi saudara kasih Tuhan, sekarang mana? Semua hanyalah merupakan perkataan mulut biasa saja, bukan berasal dari dalam hati. Haleluya. Sekarang sudah 2 bulan kita tidak beribadah di gereja, karena kita mengatakan bahwa gereja adalah gedungnya, tetapi tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Kalau memang benar tubuhmu adalah rumah Tuhan, maka tidak ada yang bisa untuk mengusik rumah Tuhan. Tidak ada yang bisa membinasakan rumah Tuhan, sebab Tuhan telah berjanji bahwa siapa yang membinasakan rumah Tuhan, maka dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah, rumah Tuhan, sehingga kita berani berkata bahwa setiap hari aku duduk di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Padahal pada kenyataannya seperti Tuhan Yesus, Dia berkata, "Mengapa kalian datang menangkap aku di tempat ini? Padahal setiap hari aku ada duduk di rumah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan." Nah, biasa kan kita tahu bahwa Yesus biasa berada di laut, di danau, di atas perahu, di bukit. Dia sampaikan firman, dia berjalan berkeliling ke tempat-tempat yang tidak ada bait suci. Karena di Israel hanya satu tempat bait suci, yaitu di Yerusalem. Dia juga berada di tempat lain, di Galilea, di Genesaret, di mana. Apakah benar, saudaraku? Tetapi berbicara tentang dia selalu berada di rumah Tuhan setiap hari, seperti Raja Daud berkata bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sama seperti Hana, si janda pendoa syafaat. Setiap hari dia berada di rumah Tuhan. Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan bahwa setiap hari dia berada di gereja, saudara? Tidak. Tetapi tubuh kita adalah bait Tuhan. Dan kalau tubuh kita adalah bait Tuhan, kita lihat peristiwa ya di dalam 1 Samuel pasal 5. Bagaimana ketika tabut Allah pergi disejajarkan dengan Dagon. Apa yang terjadi, saudara? Kutuk terjadi kepada si Dagon. Demikian juga ketika tabut Allah
dibawa kembali ke Israel dan dititipkan 3 bulan di rumah Obed-Edom. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Apa yang terjadi di sana, saudara? Obed-Edom sangat diberkati oleh Tuhan. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya bersifat hal jasmani, tetapi hal rohani yang paling utama. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana sekarang dalam kehidupan kita, saudara? Kita meninggalkan Tuhan. Saya katakan meninggalkan Tuhan. Karena kita meninggalkan persekutuan. Tubuh kita adalah tubuh Tuhan. Tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus tidak bisa untuk bergerak sendiri-sendiri. Harus hidup dalam persekutuan supaya kuat. Sanggup untuk melakukan sesuatu. Nah, demikian seperti periuk di dalam nubuatan Nabi Yeremia. Periuk itu dibuat dari berbagai macam campuran. Dia ada tanah liat dicampur dengan pasir. Kemudian dia dibentuk dengan air. Kemudian ditumbuk, dilumat, dikasih halus. Kemudian dibentuk dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana. Setelah itu masih lagi finishingnya dibuat sampai menggunakan damar. Nah, itulah cara, saudara kasih Tuhan. Bagaimana ketika Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi belajar kepada tukang periuk. Di sana, saudaraku, Yeremia disuruh untuk melihat pekerjaan daripada tukang periuk. Ketika dia melihat Yeremia sementara si tukang periuk mengerjakan sebuah periuk, tetapi karena periuk yang dibuat itu rusak, maka dia membuat lagi menjadi periuk yang bentuk lain, yang lain. Sehingga di situ menjadi pelajaran kepada Yeremia. Tuhan berkata, apakah aku tidak sanggup melakukan hal ini seperti tukang periuk? Sekalipun aku sudah merencanakan, aku sudah mengatakan kepada umatku bahwa aku datang untuk merobohkan, membinasakan, menghancurkan. Tetapi ketika umatku berbalik, meminta ampun, ya, menyesal dari setiap perbuatannya yang jahat, maka aku akan mengampuninya dan memulihkan kehidupannya. Demikian juga ketika aku berkata kepada umatku, aku menanam, aku membangun. Tetapi ketika umatku menyimpang daripada ajaran-ajaran yang aku sampaikan, sekalipun aku sudah menjanjikan, aku akan memberikan damai dan sejahtera, aku akan memberikan pertolongan, perlindungan dalam hidupnya. Tetapi ketika umat-umatku berbuat jahat dengan menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan kepadanya, maka di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-16, di sana firman Allah berkata, jangan kamu terbujuk sehingga kamu menyembah kepada berhala-berhala. Apa itu berhala-berhala, saudara? Bukan berbicara tentang patung-patung. Memang sesuai kenyataan bahwa berhala itu patung. Tetapi Paulus berkata bahwa tidak ada patung. Patung itu adalah buatan manusia, benda mati. Tetapi yang disebut berhala, yaitu keterikatan kita kepada hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah, masalah makan dan minum. Sedangkan kita tahu bahwa kerajaan sorga tidak berbicara tentang makan dan minum. Kita selalu melayani Tuhan, mencari keuntungan-keuntungan. Ya. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat bahwa harta benda, harta dunia itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada kenyataan kita manusia, sehingga seringkali di dalam ibadah ada yang tidak hadir beribadah. Hanya kirim saja persembahannya, persepuluhannya, dan lain-lain. Dan gembala yang melayaninya menerimanya. Oleh karena apa? Dia pikir jemaat yang mengirim persembahannya itu adalah jemaat yang kaya, yang menopang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah itu yang disebut benar di hadapan Tuhan? Menopang? Saudaraku, kita tersesat. Sehingga firman Allah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh daripada aku. Kenapa? Karena hati kita mengabdi kepada Mammon. Kita terikat kepada harta dunia. Silakan saudara kita menjadi kaya. Silakan kita memiliki harta yang banyak. Tetapi jangan engkau dikuasai oleh harta benda itu, oleh kekayaan itu. Sehingga Tuhan menjadi murka. Dan terjadilah pandemi virus corona. Yang bagi kita sekarang kita bertanya-tanya, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Ingat saudara, tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Dan ada kejadian yang ada di bawah kolong langit ini, itu oleh karena
kehendak Tuhan, oleh karena Tuhan yang buat. Kita melihat sejarah bagaimana Tuhan menghukum dunia pada zaman Lot, zaman Nuh, bagaimana Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora pada zaman Lot, bagaimana Tuhan membunuh orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir di padang gurun oleh karena ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka, oleh kekerasan hati mereka. Apakah itu bukan bukti bahwa Tuhan bisa mengubah malah setiap rancangan damai sejahtera yang Dia berikan menjadi malapetaka, seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18. Bagaimana tentang pada Yeremia pasal 19 ketika Yesaya disuruh untuk membeli buli-buli. Disuruh membeli buli-buli, kemudian itu dibawa kepada tua-tua orang Yehuda, orang Israel pada masa itu. Kemudian menyampaikan firman di sana bahwa sama seperti guci ini, sama seperti buli-buli ini, maka demikianlah juga aku akan menghancurkan umat yang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Buli-buli saat dibeli, dia masih baru, tetapi tidak ada isi. Tapi seandainya disuruh oleh Tuhan untuk mengisi, pasti masih akan lain lagi. Kita selalu berkata, bagaikan bejana, siap dibentuk oleh Tuhan. Penuhkanlah kami dengan air sungaimu, yaitu firman Allah, yaitu sukacita, yaitu damai sejahtera dalam hidup ini. Sekarang saudara kekasih Tuhan, apakah benar yang sudah kita lakukan? Tepatkah kita menghindari virus corona dengan kita tinggal di rumah? Sementara kita tahu saat sekarang ini sudah terlalu banyak dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Tidakkah negara kita akan menjadi negara yang miskin dengan hal seperti ini? Kenapa sampai kita harus berdiam diri di rumah? Saudara kekasih Tuhan, tidak sanggupkah Allah menolong kita? Tidak sanggupkah Allah memelihara kita? Tetapi iblis datang dengan tipu dayanya. Dia menipu kita. Iblis tidak punya kuasa, tetapi dia pandai. Dia menipu. Itulah sebabnya firman Allah berkata, lawanlah tipu muslihat iblis. Tuhan tidak menyuruh kita melawan iblis. Bagaimana caranya kita mau melawan iblis? Iblis itu roh. Tidak bisa kita mau bunuh. Tidak bisa kita mau hancurkan. Tidak bisa kita mau pegang. Tidak bisa kita mau lihat. Tetapi kuasanya, tipu dayanya, itulah yang harus kita lawan. Kita lawan dengan apa? Gunakanlah selengkap senjata Allah. Yaitu yang pertama, ketopong, sampai dengan masker, helm, dan masker itu yang disebut ketopong. Berbicara tentang keselamatan daripada Tuhan. Kita lindungi tutup wajah kita dengan keselamatan. Yang kedua, dengan baju sirah. Itu berbicara tentang keadilan. Baju sirah. Sehingga murid-murid Tuhan disuruh, jangan kamu membawa dua baju. Hanya gunakan satu baju, yaitu keadilan. Di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Allah, kita tidak memilih-milih. Orang yang miskin, orang yang kaya, sama. Orang yang benar atau orang yang berdosa, sama. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan secara adil kepada mereka. Kemudian kita berikat pinggang. Ikat pinggang adalah kebenaran. Ikat pinggang adalah kekuatan. Kita ingat bagaimana Yeremia disuruh untuk membeli ikat pinggang. Dan disuruh dia hanya pergi untuk menyimpan di batu selama beberapa waktu lamanya. Setelah Tuhan menyuruh dia untuk pergi mengambil kembali. Saudara, apa yang terjadi? Ikat pinggang itu sudah lapuk. Karena apa, saudara? Kebenaran itu tidak bisa disimpan. Kebenaran itu tidak bisa didiamkan. Itu harus diberitakan. Sehingga dikatakan firman Tuhan, kencangkanlah ikat pinggangmu. Kemudian saudara, kita juga harus memegang pedang roh. Pedang roh itu firman Allah. Kita harus selalu sampaikan firman Allah. Baik atau tidak baik waktunya. Tepat atau tidak tepat waktunya. Kita sampaikan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Demikian juga, saudara kekasih Tuhan, kita harus menggunakan perisai. Perisai inilah yang juga penting di dalam hidup kita. Semua, saudaraku, perlengkapan senjata Allah sangat penting. Perisai itu berbicara tentang iman. Untuk mengantisipasi setiap panah-panah api si jahat, kita harus menggunakan perisai, yaitu iman, untuk menangkal setiap serangan musuh. Tipu muslihatnya yang selalu datang, dia mau cari celah bagaimana sampai dia bisa untuk mengalahkan kita. Dan juga kita harus menggunakan, saudara, yaitu kasut. Berbicara perlindungan untuk pemberitaan kita. Yaitu kerelaan kita. Itu adalah perlindungan yang luar biasa. Kita harus rela untuk pergi memberitakan Injil. Yaitu menggunakan kasut yang digunakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kasut itu berbicara kerelaan kita memberitakan Injil.
Ya, kita memberitakan Injil dengan tanpa harus meminta upah, meminta bayaran, meminta apa segala macam, saudara. Sehingga ketika kita rela untuk datang memberitakan Injil, mau banyak persembahan atau tidak ada persembahan, atau kurang persembahan, itu tidak menjadi ukuran kita di dalam kita melayani Tuhan. Sebab yang paling utama adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun ada firman Allah berkata bahwa orang yang melayani Tuhan harus hidup dari hasil pemberitaan firman, dari hasil pelayanannya. Sehingga Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak, aku mengesampingkan hal itu. Karena apa? Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8, jelas dikatakan di sana bahwa Bapamu yang di sorga tahu kebutuhanmu. Sekalipun tidak engkau minta, asalkan engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apalagi kalau kita minta, tanpa kita minta pun, saudara, Dia berikan kepada kita. Dia tahu kebutuhan kita, pasti Dia akan berikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan dalam hal kita menghadapi virus corona? Sampai berapa lama kita akan bertahan untuk berdiam diri di rumah? Kita tidak keluar untuk datang beribadah, berseru kepada Tuhan. Bukan hanya kita umat Kristen, pasti juga ada umat-umat yang lain, agama-agama lain, punya kerinduan untuk menghadap kepada Allahnya, kepada Tuhannya, untuk berseru kepada Dia. Tetapi kita terintimidasi, terikat oleh rasa takut yang diciptakan, dibuat oleh iblis. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi selama 2 bulan? Tetap bertambah. Bahkan di negara-negara sekarang di luar, khususnya di Amerika, kita melihat kesaksian-kesaksian di mana mereka sudah pasrah, mereka sudah menyerah kepada Tuhan. Mereka banyak turun-turun ke jalan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab, saudara, mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau kita dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, kalau benar-benar kita mengatakan bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa, maka kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita gunakan selengkap senjata Allah, perlengkapan. Bukan untuk melawan pemerintah, bukan untuk melawan manusia, bukan untuk berperang melawan darah daging, tetapi melawan penghulu-penghulu jahat yang ada di udara, yaitu roh-roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, saudara. Bukan setannya. Jangan kita serang setannya. Setannya itu sudah mati, saudara. Sudah remuk kepalanya. Tinggal ekornya lagi yang berbahaya. Dia bisa menyeret sepertiga di bintang di langit. Tetapi tipu muslihatnya itu masih ada sampai saat sekarang ini. Hanya kepalanya, yaitu berbicara kuasanya, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus ketika Dia mati di kayu salib. Dan dikalahkan oleh gereja. Itulah sebabnya, saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki telapak kaki. Tumit kita adalah kekuatan kita, yaitu berita Injil, memberitakan Injil. Tetapi kita harus menggunakan kasut yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kerelaan memberita Injil, supaya tumit kita, kaki kita, telapak kaki kita. Sehingga firman Allah berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga di sana, setiap tempat yang engkau injak akan menjadi milik kepunyaanmu. Yaitu pemberitaan Injil harus selalu dibasuh. Kaki juga harus selalu dibasuh. Yaitu berbicara tentang doa dan permohonan dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang telah banyak melahirkan anak, yaitu anak-anak kerajaan Allah. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di sana jelas dikatakan bahwa doa seorang janda yang benar-benar janda, yang sudah selesai melahirkan anak, perempuan akan diselamatkan oleh karena melahirkan anak. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-15, asal dia bertekun dalam iman dan kekudusan dan ketaatannya kepada Tuhan. Inilah benar-benar janda, yaitu benar-benar yang sudah memberikan hidup mereka kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, kita melihat, saudara, siapa perempuan-perempuan itu? Seperti seorang perempuan Maria yang datang duduk di kaki Tuhan. Dia menyuci, dia membasuh kaki Yesus, saudara, dengan air mata. Itu berbicara doa yang penuh penyerahan. Kemudian dipakai dengan minyak wangi. Itu berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat, saudara, kaki atau berita Injil yang kita sampaikan, saudara, harus selalu dicuci. Sehingga Yesus melakukan pertama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8. Maka Dia membasuh kaki murid-muridnya. Untuk apa, saudara? Supaya memiliki kekuatan di dalam memberitakan Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, Injil itu tidak akan menjadi kekuatan dalam diri kita. Itulah sebabnya ikat pinggang yang ditaruh di batu
di balik batu tidak digunakan, saudara, akan menjadi lapuk. Kebenaran kalau kita simpan akan menjadi lapuk. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau untuk terlepas dari malapetaka ini. Apapun usaha kita, selama malapetaka ini asalnya dari Tuhan, hanya dengan kita berbalik datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Asalkan kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyerah kepada Dia di dalam kerendahan hati kita, kita akan berkata bahwa Engkau benar-benar adalah Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamat. Pasti bangsa kita, bangsa Indonesia, akan dipulihkan oleh Tuhan. Besok hari Minggu, mari saudara, bagi kita yang sudah sempat melihat kesaksian saya, pemberitaan firman Allah pada saat ini, mari besok kita beribadah. Buka hati kita kepada Tuhan. Sekalipun cobaan dan tantangan harus datang, karena firman Allah berkata, orang yang mau beribadah harus menderita aniaya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Itu adalah sebuah ketentuan. Maka tetapi ingat, Petrus berkata bahwa Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita, dan kita harus mengikuti teladannya. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-12, 14 ayat yang ke-12, dia berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ingat, Petrus hanya satu kali dia memberi makan 3.000 orang yang kenyang. Yaitu, saudaraku, itu adalah maksud daripada Tuhan. Dia memberi makan 5.000 orang. Petrus dalam satu kali khotbah 3.000. Bayangkan kalau 2 kali, 3 kali, berapa sudah? Lebih melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita lihat Paulus, kita lihat sekarang kita, hamba-hamba Tuhan yang banyak memberitakan Injil, dipakai oleh Tuhan. Nah, tetapi ingat, di saat kita lengah, di saat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, kita mungkin sudah bosan atau Tuhan sudah meninggalkan kita karena apa? Kedegilan hati kita, kekerasan hati kita. Maka di saat itu kuasa hilang dari diri kita. Kita lihat seperti Reinhard Bonnke dan beberapa orang, Benny Hinn. Mereka menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Kesaksian dan inspirasi bagi kita. Dan banyak hamba-hamba Tuhan pada masa sebelum corona. Mereka memberitakan firman Allah luar biasa. Membuat jiwa-jiwa semakin dikuatkan. Bahkan datang kepada Tuhan. Memberi makan kepada ribuan orang. Yaitu kebenaran firman Allah. Haleluya. Kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari Tuhan kalau benar-benar kita ada di pihak Tuhan. Kita benar-benar percaya kepada Dia. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Besok hari Minggu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau Tuhan kehendaki, maka pemerintah kita juga akan berpikir seperti Presiden Brasil. Dia menghancurkan kepada seluruh masyarakatnya untuk merendahkan diri, datang kepada Tuhan, berseru, sehingga di rumah-rumah sakit, di jalan-jalan di mana di Brasil saat ini orang semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memulihkan. Sekalipun kita harus kena, saudaraku, kita harus mengalami hal-hal yang memang sukar sulit yang harus kita hadapi. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Kita lihat banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang meninggal bukan karena virus corona, tetapi oleh karena penyakit lain. Banyak di media sosial selalu muncul sedikit-sedikit hamba Tuhan ini, pendeta ini, pendeta ini. Ya, dan semua dikatakan bahwa bukan karena virus corona, tetapi penyakit-penyakit lain. Namanya manusia, kita pasti akan mati. Tetapi kalau Tuhan belum menghendaki, tidak akan ada hal apapun akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua. Tuhan memulihkan negara kita, bangsa kita. Tuhan menolong pemerintah kita supaya memiliki pikiran yang bijaksana, pikiran yang takut akan Tuhan sesuai dengan keyakinan dan agama para pemerintah itu masing-masing, para petugas-petugas aparat, dan juga para petugas-petugas kesehatan, bahkan kita semua. Umat-umat Tuhan, baik kita yang beragama Nasrani maupun yang beragama bukan Nasrani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.